Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Analisis Pendekatan Intertekstual Novel di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dan Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Adapun hal-hal yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan intertekstual antara novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Kedua novel ini sama-sama menampilkan konflik antara cinta dan adat Minangkabau yang mengekang kebebasan individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan sumber data primer berupa kedua novel tersebut dan sumber data sekunder berupa jurnal dan artikel yang relevan dengan kajian intertekstual. Analisis dilakukan dengan menelusuri tema, tokoh, konflik, dan nilai moral pada kedua teks untuk mengungkap keterkaitan antar teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan bentuk transformasi dari Siti Nurbaya. Marah Rusli menampilkan kritik terhadap adat, sedangkan Hamka menampilkan penerimaan religius terhadap takdir. Dengan demikian, Hamka tidak hanya mengulang pola cerita cinta tragis, tetapi juga menambahkan dimensi spiritual dan moral yang lebih kuat. Yang kedua yaitu ada pendahuluan. Novel berasal dari bahasa Latin novellus, bentuk kecil dari novus artinya baru, merupakan bentuk sastra mutakhir yang menampilkan cerita fiksi, tokoh, dan adegan kehidupan nyata. Karya sastra fiksi, khususnya novel, sering merefleksikan konflik sosial seperti pertentangan antara kebebasan individu dan sistem adat. Pendekatan intertekstual yang diperkenalkan oleh Julia Kristeva pada tahun 1966 memungkinkan suatu teks dipahami sebagai mozaik yang terjalin dengan teks-teks lain, baik tertulis maupun lisan, termasuk adat, budaya, dan juga agama. Dalam konteks sastra Indonesia modern, novel Siti Nurbaya Marah Rusli 1922 dan Di Bawah Lindungan Ka'bah Hamka 1938 menunjukkan hubungan intertekstual yang kuat karena sama-sama mengangkat isu cinta tragis yang terhalang adat Minangkabau dan perbedaan status sosial. Siti Nurbaya berfungsi sebagai hipogram atau teks dasar bagi karya Hamka. Meski pola cerita kedua novel serupa, terjadi transformasi ideologis. Marah Rusli menampilkan kritik sosial sekuler terhadap adat, sementara Hamka menekankan reinterpretasi religius dengan penyelesaian konflik melalui ketundukan kepada kehendak Tuhan, menambahkan dimensi spiritual dan moral yang lebih kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan tema, tokoh, konflik, dan nilai moral kedua novel melalui pendekatan intertekstual. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis intertekstual antara novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Sumber data primer berupa kedua novel tersebut, sedangkan sumber data sekunder mencakup jurnal dan artikel terkait intertekstual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengidentifikasi unsur-unsur yang memiliki keterkaitan antar teks. Analisis difokuskan pada tema, konflik, tokoh, karakterisasi, dan transformasi nilai moral, dengan tujuan menggali makna tersembunyi serta hubungan antara kedua teks. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Hasil. Kedua novel sama-sama mengangkat tema cinta yang terhalang norma sosial, namun dengan hambatan yang berbeda. Siti Nurbaya terhalang oleh utang dan paksaan adat, sedangkan Di Bawah Lindungan Ka'bah terhalang oleh perbedaan status sosial. Transformasi tokoh juga terlihat jelas dari Siti Nurbaya yang pasif menjadi
Zainab yang lebih berani menentukan pilihan. Selain itu, nilai moral dalam kedua karya mengalami pergeseran dari kritik terhadap adat dalam karya Marah Rusli menuju penerimaan religius dan spiritual dalam karya Hamka. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada tema dan juga konflik. Kedua novel sama-sama mengangkat tema cinta yang terhalang oleh norma sosial masyarakat Minangkabau. Namun, hambatan tersebut mengalami transformasi. Novel Siti Nurbaya menampilkan konflik cinta yang terhalang utang, adat keras, dan perjodohan paksa. Novel ini menjadi kritik terhadap adat yang terlalu mengekang individu. Sedangkan novel Di Bawah Lindungan Ka'bah mengangkat hambatan cinta berupa perbedaan status sosial, tetapi penyelesaiannya tidak melalui perlawanan, melainkan melalui ketundukan, kesabaran, dan nilai religius. Transformasi ini menunjukkan bahwa Hamka tidak sekedar meniru Marah Rusli, tetapi menyuarakan respon yang lebih spiritual terhadap tema yang sama. Dengan kata lain, Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah jawaban halus terhadap kritik sosial yang lebih tajam dalam Siti Nurbaya. Yang kedua yaitu tokoh dan karakterisasi. Perbandingan karakter juga memperlihatkan hubungan intertekstual berupa dialog antar teks, di mana Samsul Bahri dalam novel Siti Nurbaya digambarkan idealis dan modern, menjunjung pendidikan. Sedangkan Hamid dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah tampil lebih religius, lembut, dan menekankan akhlak serta moral keluarga. Ini menunjukkan pergeseran dari laki-laki modern yang rasional menjadi laki-laki religius yang pasrah pada takdir. Sedangkan Siti Nurbaya adalah sosok cerdas dan setia, tetapi pasif dan tak berdaya menghadapi adat. Zainab dalam Di Bawah Lindungan Ka'bah lebih mandiri dan berani, bahkan menolak perjodohan yang tidak ia kehendaki. Terjadi transformasi representasi perempuan, dari korban adat menjadi perempuan yang lebih memiliki agensi. Hamka seolah menanggapi pola perempuan tragis dalam Siti Nurbaya dengan menghadirkan perempuan yang lebih kuat karakter moralnya. Yang ketiga yaitu transformasi nilai moral. Dalam ranah nilai moral, transformasi antar kedua novel tampak melalui pergeseran fokus dari kritik sosial menuju pendekatan spiritual. Siti Nurbaya menampilkan nilai moral yang menuntut perubahan dengan mengkritik keras adat Minangkabau yang kaku dan merugikan perempuan. Sebaliknya, Di Bawah Lindungan Ka'bah mengalihkan nilai moral ke arah religiusitas dengan menonjolkan keikhlasan, kesabaran, serta ketundukan kepada Tuhan sebagai cara menghadapi hambatan hidup. Pergeseran ini menunjukkan bahwa Hamka tidak sekedar mengikuti jejak Marah Rusli, tetapi mengubah kritik sosial dalam Siti Nurbaya menjadi ajaran moral yang lebih spiritual sehingga tercipta transformasi nilai dari protes sosial menuju pencerahan batin. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Hubungan intertekstual antara Siti Nurbaya dan Di Bawah Lindungan Ka'bah menunjukkan keterkaitan tematik, struktural, dan ideologis, di mana kedua novel mengangkat cinta yang terhalang adat dan perbedaan sosial, namun dengan penyelesaian berbeda. Siti Nurbaya menonjolkan kritik terhadap adat yang mengekang kebebasan individu, sementara Di Bawah Lindungan Ka'bah menekankan nilai religius dan ketundukan pada kehendak Tuhan. Novel Hamka bukan sekedar meniru, melainkan melakukan reinterpretasi dan transformasi nilai moral, membuktikan bahwa karya sastra bersifat dinamis, saling berhubungan, dan memperkaya makna teks melalui pendekatan intertekstual. Sekian pembahasan mengenai artikel yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.